ICB ya, seperti Sultan tadi sampaikan. Apa sih sebenarnya arti sabuk ini bagi kalian secara pribadi? Al dulu, kami persilakan. Kalau aku melihat ICB ini sebuah sabuk yang prestigious ya, karena di 2 match sebelumnya aku udah menang 2 belt, tapi itu semua belt dari promotor, which is lokal. Dan jujur kenapa gua mau rematch lagi itu selain membuktikan match yang pertama, tapi alasan kedua adalah karena ada sabuk ICB ini. Mungkin kalau nggak ada sabuk ini agak males ya rematch lawan Nicole lagi, kayak ngapain sih rematch lagi. Cuman karena ada sabuk ini dan sabuknya dari internasional dan ini skalanya internasional juga sampai ke influencer luar negeri. Jadi menurut gue ICB ini yang salah satu bikin gue pingin untuk rematch lagi. Yes, berarti menurut lo ini sangat-sangat prestis ya untuk sabuk ini. Nicole, aku boleh nambahin boleh dong. Sorry, mau ralat sedikit. Influencer Championship Boxing. Sorry tadi salah sebut. It's okay. Influencer Champion Boxing ya. Oke, Bro Nicole. Sabuk ICB ya. Mungkin kalau salah satu dari kita dapat sabuk ICB mungkin itu tanda kita sebagai fighter kali ya, habis bertarung di atas ring gitu. Ya asal bertarung ya, bukannya mundur-mundur. Bertarung nih, tapi jangan mundur-mundur ya. Gimana tanggapan lo, El? Ngomong apa sih dia? Belum ngomong panjang dia, tiba-tiba belum ngomongin ICB udah mundur-mundur. Tadi ngomong apa sih? Ya katanya tadi tanding lu jangan mundur-mundur. Ya karena mungkin yang sebelumnya gitu, mungkin lu banyak teknik sendiri untuk ya, mundur-mundur. Kan gue juga udah bilang kemarin, nggak apa-apa banyak yang bilang mundur-mundur lah. Ada yang bilang, fighter kok mundur-mundur, peluk-peluk. Itu kan sebuah strategi, pada akhirnya kan poin yang dihitung. Lu kalau bisa mundur menang juga mundur-mundur aja, kok nggak usah maju-maju. Kan cuma maju-maju tapi kalah. Nah, maksudnya yang maju-maju kalah. Yang bener aja dong. Gimana? Jadi mundur-mundur tapi menang itu ya strategi. Orang kan kesini mau lihat orang tinju berantem. Kasih show lah, kasih orang apa yang pengen mereka lihat, bukannya main aman. Kalau main aman mah dansa aja bro. Jadi makanya jangan main tinju kalau mau main aman. Yang minggu lalu takut luka. Yang bulan lalu gue bilang tinju itu adalah sport, itu dia masih belum menangkap. Tinju itu ya art of apa ya? Ada seninya yang gue bilang waktu itu. Dan tapi kalau takut-takutan buat apa? Jangan main tinju kalau takut. Siapa yang takut? Buktinya gue mau rematch lawan lu lagi. Kalau gue takut gue nggak rematch lawan lu lagi dong. Ini gue berani. Oke, kita tahan dulu. Sabar. Oke, ini ya. Ini sosial media udah ramai habis ini. Oke, ini pertanyaan selanjutnya lagi nih untuk El dan juga Nicole ya. Ini sejak diumumkan kalian akan rematch ya. Ini kan udah jadi sorotan, ini udah ramai banget di sosial media ya. Tekanan publik yang luar biasa. Nih, bagaimana kalian menjaga fokus dan juga mental agar tetap siap di hari pertandingan? Apalagi kan di dunia sosial media tahu kan lah, komen-komen negatif, positif segala macam. Kira-kira apa nih untuk menjaga fokus dan juga mental sendiri, El? Tentu mental terbangun mungkin dari kesiapanku juga sih ya. Kalau aku persiapannya kurang, mungkin mentalnya bisa agak drop juga gitu. Karena gue juga tahu pasti Nicole persiapannya nggak main-main. Yes. Jadi kepedean itu meningkat ketika kita udah rajin latihan. Dan sejauh ini karena udah rajin latihan lumayan meningkat sih PD-nya. Dan nggak ada ragu-ragu sih. Oh, jadi yang penting rajin latihan. Tapi nggak peduli dong dari sosial media di luar tuh ngomong apa, lu kayak nggak peduli atau lu ada yang kayak gue harus lebih baik dari mungkin ada omongan yang benar atau salah gitu. Jujur gue nggak pernah nggak pernah ngebaca peduli begitu. Karena dari match pertama juga orang banyak yang ngejagoin lawan gue. Pas lawan Nicole juga banyak yang jagoin Nicole. Tapi kan pada akhirnya kan strategi yang berbicara. Jadi yang penting banyak-banyak latihan. Terus sama gue juga mencoba untuk tidak ngeposting banyak video latihan sih. Makanya juga mungkin orang kayak, alah si El bisa apa sih? Memang gue sengaja. Sengaja gue gak pengen nunjukin supaya gak dibaca lawan juga. Jadi gak bukan yang kayak gue latihan keras terus gue posting-posting, ketahuan. Ya, part of strategi lah ya. Oke. Untuk Nicole sendiri gimana Nicole nih? Untuk menjaga fokus dan juga mental dari omongan di sosial media segala macam? El bener sih. Mental datang pas persiapan kita udah cukup, udah jelas. Jadi ya selama persiapannya oke, mental, keberanian semuanya pasti bakal ngikut aja. Oke, berarti persiapan yang paling penting ya. Iya, karena mungkin mental bertanding juga Nicole harusnya sekarang udah punya ya. Mungkin kemarin Nicole baru pertama kali tanding, mungkin mental tandingnya belum ada. Mungkin sekarang yang kedua harusnya dia jauh lebih siap ya. Karena kan kemarin udah tanding juga. Jadi balik lagi tergantung gimana persiapan gua sama Nicole aja sih sebelum tanding. Itu yang akan nanti
memberikan hasil terbaik pada saat tanding. Yes, setuju, karena persiapan yang matang itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga tentunya ya. Oke, untuk Nicole sendiri, Cole ini kan El sendiri bukan petarung ya, tapi dia tuh kayak ya tenang, mungkin lebih slow gitu ya, dan mungkin terlihat siap. Tapi apa sih yang bikin lo yakin lo bisa ngalahin dia gitu dengan karakter El yang seperti ini? Mungkin lo agak sedikit berbeda dengan El. Kira-kira apa nih yang bikin lo yakin lo bisa ngalahin dia? Mungkin dari segi mental gue lebih petarung dari El ya. Mungkin dia lebih tenang, lebih strategik. Tapi kalau soal mental kan nggak bisa dilatih. Itu datang dari diri sendiri, dari sananya. Dari segi mental gue udah yakin gue lebih petarung daripada El sih. Jadi mental ya, jadi ngerasa Nicole tuh mental lebih kuat dibanding lo El. Kalau betul sendiri gimana El? Tanggapannya dari Nicole sendiri? Ya mungkin mental kuat harus diimbangin dengan strategi yang bagus juga ya, karena punya mental tanding aja menurut gue juga nggak cukup, harus perlu mental yang lain juga dan strategi yang bagus juga, karena ya ini tadi yang selalu gue bilang, boxing adalah olahraga yang perlu seni gitu, jadi nggak segala-gala tentang mental mempersiapkan pertandingan, tapi juga banyak mempersiapkan diri. Yang penting selalu siap aja sih dengan tantangan ke depan dengan persiapan yang matang. Yes, oke. Nah untuk lu sendiri nih El ya, orang bilang kan menang sekali itu bisa karena hoki ya. Nah kalau menurut sendiri, apakah rematch kali ini bisa buktiin kalau lu adalah memang the winner atau sekedar bertahan dari pukulan atau amukan dari Nicole sendiri nih? Sorry, gimana tadi? Ini pemenang tanding sebelumnya itu kan mungkin orang bilang itu sekedar cuman hoki ya. Tapi pertandingan kali ini, apakah lu bisa bener-bener buktiin lu nih sebagai champion yang benar-benar bisa menang untuk di pertandingan selanjutnya, atau sekedar bertahan aja nih untuk lawan amukan dari Nicole? Ya makanya nanti lihat aja di hasil tandingnya. Gue udah mempersiapkan diri gue jauh lebih siap daripada yang sebelumnya, secara fisik, secara power, secara badan juga. Kalau yang pertandingan sebelumnya mungkin gue harus banyak nurunin berat badan, tapi sekarang alhamdulillah dalam 2 bulan terakhir berarti udah oke dan udah stabil, jadi lebih bisa lebih bisa terbiasa dengan badan yang sekarang aja. Kalau dulu kan harus turunin berat dulu baru ngimbangin, kalau sekarang udah lebih banyak persiapan sih, dan gue yakin nanti pertandingannya jauh lebih menarik daripada pertandingan yang sebelumnya sih. Oke, Nicole, kalau menurut lu gimana kalau pertandingan sebelumnya, apakah El menang ini cuman karena hoki atau karena sesuatu yang lain, dan lu bisa buktiin kalau memang pertandingan kemarin ya udahlah kemarin, tapi sekarang lu bisa masih lu adalah jadi juaranya? Banyak faktor lah ya buat pertandingan sebelumnya, tapi buat pertandingan kali ini yang pasti gue bakal ngasih show ke orang yang nonton, yang udah beli tiketnya. Gue bakal ngasih apa yang mereka mau lihat ke pertandingan tinju. Oke, kita lihat nanti berarti ya. Oke, pertanyaan dari gue sendiri nih ya. Ini kan kalian pasti sibuk banget dengan dunia pertelevisian, perfilman dan lain-lain ya. Ini ngatur waktunya seperti apa gitu ya? Apalagi mungkin H- berapa sebelum pertandingan, apakah mau di stop dulu syutingnya, izin atau seperti apa biar lebih fokus pada saat pertandingan? Kira-kira gimana untuk ngatur waktunya sendiri? Nicole boleh menjawab dulu. Gue sendiri emang sengaja nggak ngambil project sih dari kapan ya? Dari Maret atau April kalau nggak salah, buat persiapan tinju ini. Wow, ini berarti bener-bener maksimal sendiri nih Nicole. Untuk lo sendiri gimana ya? Kalau gue masih nyelipin jadwal aja sih, makanya itu dia yang tadi gue bilang, emang harus banyak latihan ya untuk siapin mental supaya tandingnya lebih maksimal aja sih. Karena kalau nggak banyak latihan ya PD-nya nggak ningkat, mentalnya juga nggak ningkat. Itu dia, makanya harus banyakin nyelipin latihan aja sih di sela-sela pekerjaan. Karena kayak maksain kemarin beres meeting jam 6, jam 7 ya maksain boxing, lebih harus nyempetin sih. Ya, nyempetin kan juga ada komitmen ya untuk pertandingan ini ya, walaupun di tengah kesibukan, berarti di selang waktu yang sebentar itu pun tetap harus latihan ya. Iya, karena kalau kita kalau nggak sempat latihan ya tadi itu nggak bisa ngebangun mental diri sendiri. Betul. Untuk siap melawan Jeffrey Nicole gitu sih. Betul. Oke, sekarang pertanyaan untuk coach sendiri. Coach boleh tanya nggak, ini kan pertandingan rematch ya, pasti mungkin ada strategi yang berbeda atau treatment yang berbeda dari El sendiri, atau mungkin sudah melihat
Nicole akan seperti apa, udah cari tahu, ada nggak kira-kira perbedaan treatment dari yang sebelumnya dengan yang sekarang atau sama aja? Terima kasih. Kalau untuk strategi memang itu untuk Antara berdua aja. Berdua, tapi kalau untuk latihan memang rutin untuk. Dan ada tambah dikit. Oh, ada justru ada tambahan Ya, berarti ada ya tambahan. dibanding sebelumnya ya. Terus juga kebetulan Coach Son ini tingginya sama kayak Nicole, jadi buat latihan teman-teman latihan enak buat Pas belajar berarti pukul. ya. Berarti udah kayak strateginya seperti ini jadi pas gitu. Mungkin ya. Jeffrey Nicole milih Omex karena Omex tinggi ya, biar bisa latihan tinggi-tinggi kali ya. Gimana untuk coach dari Nicole sendiri, kira-kira apa nih, ada special treatment dengan pertandingan dari sebelumnya atau seperti apa gitu untuk ngatur waktunya segala macam? Cek, kalau Nicole nih saya lihat secara mental dia udah punya ya. Memang teknik aja kita perbanyak, ya kita perbaharui tekniknya, terus staminanya. Udah pasti Nicole yang nanti besok kita lihat di 9 Agustus itu bukan Nicole yang dulu lagi. Itu saya jamin. Saya jamin ya. Terus secara strength dia punya, dia strength besar, speed power dia. Saya bisa bilang powernya akan makin brutal, gitu ya. Tentunya strategi tepat. Saya berharap ini besok pertarungan akan jadi pertarungan terbaik, bukan cuma level selebriti, tapi lebih daripada itu. Nah, saya lihat persiapan Elumi juga bagus. Betul. Ya, sangat bagus. Saya sangat berharap bahwa pertarungan ini akan naik ke level berikutnya. Setuju. Ya. Jadi saya pastikan Nicole akan siap menghadapi Elumi. Seperti saya lihat bahwa Elumi sangat bagus bermainnya. Wah, tepuk tangan dulu ya, ini akan menjadi pertandingan yang begitu sengit ya. Ini naik satu level lagi. Bro Sultan, ada yang mau ditambahin nggak? Kalau dari kami, dari promotor dan co-promotor Sans Entertainment dan juga Kite Entertainment, sangat respect sekali ke dua belah fighter, karena obrolan rematch ini tuh bukan obrolan yang cepat ya. Ini udah agak lama, udah kita pikirkan secara jauh-jauh hari, dan kedua pihak emang memberikan time and effort untuk rematch, untuk lawanan nantinya itu. Jadi kalau menurut saya ya, jangan lama-lama, cepet-cepet beli tiket, masuk ke presale 2 entar. Itu nanti diinformasiin ya, karena penting banget ya kita lihat ya. Kalau promotor ya udah buruan, karena jujur dari kemarin tuh cuma berapa detik atau berapa menit langsung habis terus ya. Iya, Siapa iya. cepat dia dapat nih. Iya. Jangan-jangan di sini ada just tip juga, bisa nggak sih? Tapi Jangan ya. jangan lupa juga, bukan cuma tiket online. Yes. Seperti yang udah di-announce dari awal preskon dimulai, kita kerjasama dengan video.com, yang pastinya match mereka berdua akan ada di video.com secara pay-per-view. Yes, itu dia video.com juga menayangkan ya. Jadi, Oke. kalau kalian respect sama Nicole, fighter-fighter kalian, Yes. atau kesayangan-kesayangan kalian, beli tiket, beli pay-per-view, datang, pokoknya tontonin, karena mereka ngasih waktu, ngasih keringat, Yes. ngasih capek lah pokoknya buat tanding nanti 9 Agustus ya. Yes, Itu aja sih. setuju banget ya. Ini udah menghargai waktu mereka, latihan segala macam. Yuk kita tonton, kita beli tiketnya juga segala macam. Kita harus habiskan ya. Oke, dan tadi pertanyaan sudah saya sampaikan juga untuk para coach kita dan juga para fighter kita. Sekarang kita masuk untuk sesi Q&A. Kami persilakan yang pertama bisa angkat tangan terlebih dahulu. Duh, saya bingung nih. Yang mana? Yang depan dulu aja deh ya. Oke, silakan. Oke, ya. Lalu mau nanya untuk kedua fighter, game plan-nya nanti akan selesai round atau ada target KO di masing-masing? Terima kasih. Yes, silakan mau jawab duluan, Nicole atau El? Ya, Nicole boleh. Yang pasti selesaiin round sih. Kalau soal